Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Apa kabar? Semoga kalian semua beserta keluarga kalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang cukup, dijauhkan dari COVID-19, dan diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Jangan lupa kalian juga doakan kami, para guru-guru kalian beserta keluarga kami juga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang cukup, juga dijauhkan dari COVID-19. Oke? Untuk materi kali ini kita masuk bab yang baru, bab 4, yaitu statistika dan peluang. Kalian sudah siapkan bukunya? Yang sudah dapat LKS-nya bisa dibuka, LKS-nya halaman 47, materi statistika dan peluang. Oke, biar mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja ya materinya. Oke. Ya, yang akan kita bahas yang pertama itu statistika. Apa sih statistika? Nah, kalau kalian cari di Google, statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Statistika merupakan ilmu yang harus dikuasai, karena everything needs statistik. Jadi semua itu memerlukan statistik itu untuk mencari seberapa besarkah sangkut pautnya terhadap yang data yang akan kita ambil. Dalam statistika, kita mengenal yang namanya dengan populasi dan sampel. Apa sih populasi? Populasi adalah objek yang dijadikan penelitian. Jadi kalau kalian mau membuat statistika, kan itu kan untuk merange rata-ratanya, untuk menstatistika datanya. Nah, kalian harus mempunyai populasi dulu. Data atau objek yang untuk kalian jadikan penelitian. Contohnya apa? Contohnya misalkan di saya matematika ingin meneliti seberapa besar sih PJJ kita melalui video ini pengaruhnya terhadap materi yang diberikan, apakah itu maksimal atau tidak. Jadi karena saya mengajar kelas 8, jadi populasi yang saya ambil, objek yang saya jadikan penelitian itu anak kelas 8 siswa sipil dari kelas 8A sampai 8D. Itu populasinya yang saya ambil. Karena saya mengajarnya kelas 8. Nah, dalam populasi ada yang disebut dengan namanya sampel. Apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang bisa dijadikan sumber informasi itu dikatakan sampel. Jadi contohnya tadi seperti saya bilang populasinya anak kelas 8A sampai 8D. Jadi sampel yang saya ambil contohnya hanya 8A saja, atau 8B saja, atau 8C, atau 8D, atau yang saya ambil hanya siswa perempuannya saja, bisa. Jadi hanya sebagian aja yang saya ambil dari populasi. Kenapa hanya beberapa saja? Karena untuk merange-nya, nggak mungkin semuanya kita teliti. Karena nanti membutuhkan waktu yang lama, biaya lagi, dan segala macam. Makanya kita mengambil namanya sampel, beberapa bagian saja dari populasi. Oke, itu awal untuk statistika. Untuk menyajikan suatu statistika, ada beberapa yang bisa kita sajikan, yaitu yang akan kita pelajari dengan menggunakan diagram batang. Namanya saja batang. Artinya, data yang disajikan membentuk batang-batang bagian. Nah, itu untuk diagram batang. Ada lagi dikasihkan diagram garis. Bedanya diagram batang dengan garis. Bedanya hanya bentuknya saja. Karena diagram batang itu membentuk kayak fondasi batang. Nah, kalau diagram garis, dia hanya untuk membentuk garis titik-titik, bentuk garisnya saja. Nah, jadi kayak seperti ini. Nah, ini nanti kalau bentuk garisnya, nah, bentuk garisnya nanti kalau misalkan kan diagram batangnya, nanti bentuk garisnya ini ditarik aja, ini ditarik ke sini, ini ditarik lagi ke sini. Nah, inilah diagram garisnya. Jadi intinya diagram batang dengan garis bisa jadi satu. Ini kalau diagram batang menunjukkan coklat yang menyukai rasa coklat itu ada 9 orang. Yang menyukai vanila itu ada 5 orang. Yang menyukai stroberi itu ada 6 orang. Nah, seperti itu. Jadi ini diagram batang, nah ini diagram garis. Dan yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu diagram lingkaran. Nah, diagram lingkarannya. Nah, inilah diagram lingkarannya yang akan kita pelajari.
Jadi untuk diagram lingkaran, yang agak paling sulit itu diagram lingkaran. Karena di sini ingat, satu lingkaran ini yaitu 180 derajat. Jadi kalau ada soalnya, tunjukkan pada diagram lingkaran. Misalkan yang menyukai stroberi 30 berapa derajat. Nah, ini bentukan misalkan 55 derajat. Ini berapa derajat? Atau bisa disebut satu lingkaran ini membentuk 100%. Jadi, dalam diagram ini, kalian bisa menentukan jumlahnya. Jadi nanti jangan bingung kalau pada soal, itu ada persentasenya. Nah, kalian bisa lihat nih, contoh pada soal, LKS kalian buka. Sebelum kita lanjut, biar langsung paham ya. LKS kalian halaman 55, soal nomor 1, itu ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran, nah kita gambar tuh di sininya diagram lingkarannya. Ini sama untuk membandingkannya ya. Diagram lingkarannya. Nah, ini diagram lingkaran. Biasanya membentuk langsung bulat. Ini nggak mau bulat ya. Nah, diagram lingkaran. Di sini ada iuran siswa. Nah, di sini ada iuran siswa sebanyak 40%. Ini gambarnya seperti ini. Iuran siswa. Siswa 40%. Ada lagi sponsor 15%. Nah, di sini sponsor 15%. 15%. Ada lagi tiket 20%. Nah, di sini tiket nih 20%. Nah, di sini ada yang namanya bantuan sekolah. Kita singkat aja ya, BOS. Bantuan sekolah. Nah, pertanyaannya, kalau tadi saya bilang satu lingkaran ini 100%, satu lingkaran ini 100%, nah di sini iuran siswanya 40%, sponsor 15%, tiket 20%. Berapa bosnya ini, bantuan siswanya berapa persen? Jadi tinggal kamu hitung. Satu lingkaran itu didapat dari iuran siswa ditambah sponsor, ditambah tiket, dan ditambah bantuan sekolah. Satu lingkaran berapa persen? 100%. Iuran siswanya berapa? 40%. Ya kan? Sponsor berapa? 15%. Tiket berapa? 20%. Nah, bantuan siswanya belum diketahui. Jadi 100% ini didapat 40 tambah 15 tambah 20 yaitu 75% ditambah bantuan siswa. Jadi bantuan siswa itu 100 dikurang 75 itu bantuan siswa. Berapa bantuan siswanya? 100 diambil 75, 25%. Yang ditanyakan bukan persennya. Yang ditanyakan bukan persentasenya, tapi besarnya uang. Nah, dalam satu lingkaran ini dananya berapa besarnya? Dananya ada 6 juta. Jadi satu lingkaran datanya uangnya ada 6 juta. Nah, bantuan sekolahnya 25%. Berapa besarnya? 25% dari dana. Jadi, bantuan sekolah yaitu persentase bantuan sekolah dikali besarnya dana. Bantuan sekolahnya berapa persen? 25. Jadi 25/100 dikali dananya berapa? 6 juta. Nah, ini tinggal dikali. Coret 02, coret 02. Maka tinggal 25 dikali 60.000. Berapa hasilnya? Hitung sendiri. Itu tugas nomor 1 pada LKS kalian. Nah, jadi untuk statistika dan penyajian data, yang pertama kita menggunakan diagram batang, kedua diagram garis, dan yang ketiga menggunakan diagram lingkaran. Contohnya diagram lingkaran itu pada LKS kalian halaman 55 nomor 1. Jelas? Oke, kalau sudah jelas kita masuk pada diagram batang, soal nomor 2. Kita hapus ya.
Oke, soal nomor 2 yaitu, nah soal nomor 2 kalian lihat, berdasarkan diagram batang di atas, banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7. Banyak nilai yang lebih dari 7. Sekarang kalian lihat pada soal kalian. Nilai 5 itu ada 1. Kita tulis ya. Yang mendapat nilai 5 itu ada 1. Mendapat nilai 5 ada 1. Nilai 5 ada 1. Yang kedua, nilai 6 ada 4. Yang ketiga, nilai 7 ada 5. Terus ada nilai 8 ada 6. Nilai 9 ada 3. Dan nilai 10 ada 4. Nah, pertanyaannya nilai di atas lebih dari 7. Nilai yang di atas lebih dari 7 angka nilai berapa saja ini? Nilai 8, 9, dan 10. Ada berapa orangnya yang mendapat nilai 8, 9, 10? Yang mendapat nilai 8, 9, 10 itu ada 6 tambah 3 dan ditambah 4. Nah, ini kalian jumlahkan. Jadi banyak siswanya ada sekian. Oke, kalian tinggal jumlahkan saja. Oke? Oke. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 3. Nah, nomor 3 juga diagram batang nih. Kalian lihat nomor 3. Nomor 3 menggunakan diagram batang. Pertanyaannya, perbandingan jumlah nilai matematika dengan nilai fisika. Kalian bisa lihat. Nilai matematika itu yang arsirnya abu-abu, fisika yang arsirannya hitam. Yang pertama, nah di sini kan kalian harus menjumlahkan dulu. Karena ini harus dinilai di rata-rata. Kita hitung dulu rata-rata nilai matematika. Nilai matematika berapa saja pada tabel diagram batang tersebut? Pada yang pertama, si Dian, matematikanya 8,5. Terus pada Sally bernilai 6. Ditambah 6. Isya nilai matematikanya 4, oh dia nggak koma ini, 9 ya. Kita ulang ya. Nah, lihat. Nilai matematika Dian 9. Nilai matematika Sally 6. Nilai matematika Isya 5. Nilai matematika Isma 7. Nilai matematika Upik 8. Nah, ini matematika. Nah, yang ini yang sebelahnya itu nilai fisika. Nah, nilai fisika. Nilai fisika Dian itu 4. Terus Sally 8. Terus Isya nilainya 6. Ishama nilainya 7. Dan Upik nilainya 9. Nah, kalian jumlahkan nanti besaran yang mana? Besaran fisika atau matematika? 4 tambah 8 tambah 6 itu 18. 18 tambah 7, 25. 25 ditambah 9, 34. Ya, fisika. Nah, sekarang yang matematikanya. 9 tambah 6, 15 tambah 5, 20, 20 tambah 7, 27 tambah 8, 35. Nah, di sini jelas. Matematika 35, fisika 34. Jadi pernyataan yang benar yaitu nilai matematika lebih dari nilai fisika. Itu jawaban yang nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut pada yang namanya mean, median, dan modus. Kita masuk pada mean, median, dan modus ya. Oke.
sih itu mean? Mean atau kita sering sebutnya namanya yaitu rataan hitung-hitung. Nah, jadi di sini pernyataan yang pertama yaitu mean. Mean, ini rataan hitung atau disebut dengan mean, yaitu rata-rata. Rumusnya mean atau rata-rata yaitu ini rumusnya. Di mana rumus mean itu sama dengan, jadi mean sama dengan rumusnya jumlah data dibagi banyak data, itu mean. Jadi jumlah data maksudnya apa? Data dijumlahin, semua data yang ada kamu jumlahkan, dibagi banyaknya data. Banyak data, ada berapa sih datanya yang dikumpulkan atau orangnya yang dikumpulkan, nanti tinggal kamu bagi, itu mean. Nanti kita masuk kepada soal aja biar cepat ya. Yang kedua yaitu modus. Apa sih itu modus? Modus itu adalah data yang sering muncul. Nah, ini modus. Modus adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak yang sering muncul. Kalian bisa lihat nih datanya. Nah, data, lihat kamu data. Ini data, ada seperti ini data. Nah, modus itu data yang sering muncul. Bisa kalian lihat di sini. Angka 6-nya ada berapa? Ada 3 angka 6-nya. Angka 7-nya 1, 8-nya 1, 9-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi modus itu data sering muncul. Di sini sering muncul angka berapa? Angka 9. Kenapa? Karena angka 9-nya ada 5 data. Itu dikatakan modus. Jadi data yang sering muncul, banyaknya data yang paling banyak data terdapat pada data yang diberikan. Itu dikatakan sebagai modus. Yang ketiga yaitu yang akan kita bahas yaitu median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah. Nilai tengah suatu data. Nah, kalau datanya ganjil, ada di tengah-tengah. Kalau datanya genap, ada dibagi 2. Maksudnya apa, Bu? Contoh. Jadi ada data seperti ini. 6, 3, 2, 5, 6, 4, 5. Nah, ini data. Sekarang kamu hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Nah, kamu susun dulu untuk mencari median. Ingat, kamu harus menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang terkecil angka berapa? Yang terkecil itu angka 2. Kamu tulis dulu angka 2. Lanjut angka berapa lagi? 3. Lanjut angka berapa lagi? 4. Terus ada angka 5. Ada 2. Dan ada angka 6. Nah, jadi dari data ini yang di tengah. Datanya ada 7. 7 dibagi 2 kan data 3,5 kan? Nah, kalian depan ke kiri 3. Yang ke belakang juga bernilai 3. Ini dicoret. Coret, 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 coret. Nah, jadi mana yang mediannya? Ini loh mediannya. Ini yang nilai tengah. Jadi untuk mencari median, kamu susun dulu angka dari yang terkecil sampai angka yang terbesar. Ini untuk data ganjil. Kalau untuk data genap, contoh untuk data genap. Nih contohnya misalkan 3, 6, 8, 4, 6, 7. Nah ini datanya. Sekarang kita susun dulu datanya. Angka yang terkecil angka berapa? 3. Angka 4. Angka 6. Angka 7 dan angka 8. Ini ada 6 data, ada genap. Jadi dibaginya dibagi 2. Coret depan 1, coret belakang 1. Coret depan 2, coret belakang 2. Jadi ini dibuang, yang ini dibuang.
Jadi untuk mediannya ini loh 6 dengan 6 ditambah. Jadi mediannya yaitu untuk data tengah yang genap 6 ditambah 6 dibagi 2. 12 dibagi 2 mediannya 6. Nah, jadi di nilai tengah ini nggak harus yang sama. Ya, ini jadi letak yang di tengahnya saja. Kalau yang di tengahnya ini misalkan 8 dengan 9, ya 8 ditambah 9 dibagi 2. Jelas? Oke, sekarang kita udah masuk median modus. Kita langsung bahas pada contoh soalnya. Buka LKS kalian halaman 55. Oke, kita lagi. Yap. LKS halaman 55, soal nomor 4. Kalian lihat, Dita mendapat nilai ulangan sebanyak 4 kali. Nah, nilai ulangannya sebanyak berapa? 4 kali. Ya. Nilainya berapa saja di situ? Nilai, jadi diketahuinya. Nilai Dita. Mbak, berisik. Kita tuh apa, Mbak? Tanggung ini merekamnya. Nilainya yaitu 10, 8, ditambah 9, dan ditambah